Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Tim Penilai Uji Kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Aziz Buhuri. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan yang ketiga dengan nomor peserta PPG 20150 283 5938 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2017814. Saya adalah guru produktif bisnis daring pemasaran di SMK Motivasi Insani Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Pendidikan Indonesia, program studi bisnis daring pemasaran. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, pukul 12.14 sampai pukul 13.14 WIB, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi memanfaatkan peluang usaha kelas 11 bisnis secara luring atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini adalah bukti formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Baiklah, untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Sudah pada sarapan? Selamat siang. Alhamdulillah, baik. Kita akan melanjutkan lagi pelajaran produk kreatif kewirausahaan untuk HD tentang peluang usaha. Baiklah, sebelum itu, marilah untuk sempurnanya pengajaran kita baca doa terlebih dahulu. Silakan satu orang dipimpin. Azizah, coba dipimpin untuk baca doa. Siap, berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan absen dulu ya untuk kehadiran kalian. Alia Mazira, Azizah Julia, Hadir. Aurelia Mardiani, hadir. Kamelia Putri, hadir. Sekarang sebelum kita mulai, mari kita seperti biasa ucapkan ya SMK Motivasi Insani. SMK Bisa. Oke. Takwa, kreatif, mandiri. Baik ya. Baiklah, untuk hari ini seperti yang Bapak telah jelaskan minggu lalu ya, Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan peluang usaha, yaitu berada di KD2 yang memanfaatkan peluang usaha. Baiklah, ini materinya ya. Nah, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya ya. Nah, yang 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 ini berkaitan dengan pengetahuan ya. Dengan materi-materi yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu menjelaskan pengertian peluang usaha, mampu menerapkan metode analisis peluang usaha. 3.2.3 strategi mampu menganalisis peluang usaha. 4.2.1 sampai dengan 4.2.2 yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi peluang usaha dari suatu produk usaha, dan yang selanjutnya adalah peserta didik mampu merencanakan produk usaha barang atau jasa. Itu jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari selama mempelajari tentang peluang usaha di KG yang kedua ya. Mereview materi pelajaran pertemuan sebelumnya ya. Yang kemarin Bapak sudah sampaikan berkaitan dengan pelajaran KD yang pertama, yaitu tentang wirausaha dan kewirausahaan. Kira-kira siapa, ada yang masih ingat kemarin materi yang kemarin apa saja? Ya, Azizah, silakan. Kewirausahaan adalah suatu proses atau tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan peluang dalam jangka memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginannya, ya oke. Sedangkan wirausaha adalah orang yang berani menjadi pelayan orang lain, melibatkan materi atau modal dan merubah cara berpikir menjadi lebih baik. Apalagi yang bisa memberikan jawaban tentang materi sebelumnya? Ya, siapa? Ya, oke. Sikap, perilaku, dan karakter
itu yang harus disampaikan berkaitan dengan sikap perilaku ya, yang berkaitan dengan wirausaha ya, sikap-sikapnya disampaikan. Oke, jadi itu materi pelajaran pertemuan sebelumnya ya, dengan KD 1 yaitu wirausaha dan kewirausahaan. Alhamdulillah kalian masih ingat ya dari pertemuan yang sebelumnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Sebelum memulai menjelaskan tentang peluang usaha, baiknya kalian saksikan dulu video berikut ini ya, untuk bisa menambah pemahaman kalian tentang apa itu peluang usaha. Oke, itu tadi film yang telah kalian tonton, video yang berkaitan dengan memanfaatkan peluang usaha. Sekarang coba kalian perhatikan pertanyaan berikut ini ya, berkaitan dengan video yang tadi kalian tonton. Pertama, menceritakan tentang apa video yang baru saja kalian saksikan. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya. Memanfaatkan sebuah usaha yaitu memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai menjadi sebuah usaha seperti air hujan, biogas, sampah plastik, puntung rokok, sabun bekas hotel. Oke, jadi dari video itu menceritakan bagaimana seorang yang kreatif ya bisa memanfaatkan dari barang-barang tidak terpakai menjadi suatu peluang usaha yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Menurut kamu apakah yang dimaksud dengan peluang usaha? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke. Kemampuan memanfaatkan suatu kesempatan menjadi suatu yang menguntungkan. Ya, jadi peluang usaha itu adalah kemampuan memanfaatkan kesempatan ya menjadi sesuatu yang menguntungkan. Dan selanjutnya, bagaimana cara menganalisa peluang usaha? Dengan cara mempelajari, mengamati dari kondisi tersebut menjadi suatu yang Ya, cara menganalisa dengan mempelajari, mengamati dari suatu kondisi ya yang bisa dimanfaatkan menjadi suatu peluang. Selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha? dengan cara memaksimalkan semua sumber daya yang kita miliki. Dengan memaksimalkan sumber daya yang kita miliki ya. Apa yang kita punya nih yang bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang positif ya. Dari kemampuan kita, skill, modal, pengetahuan ya, dan alat yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dijadikan suatu peluang. Akhirnya Bapak akan menyampaikan materi tentang peluang usaha ya. Apa itu peluang usaha? Terdiri dari dua kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang diinginkan. Jadi ada dua kata itu peluang ya, peluang usaha. Peluang dan usaha ya. Peluang itu artinya kesempatan, usaha itu adalah upaya ya. Upaya untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini juga ada lagi pengertian peluang usaha, yaitu merupakan salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Apa itu tujuannya? Bisa keuntungan, uang, atau kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Ya, jadi peluang usaha itu adalah kesempatan ya, untuk mencapai tujuan. Apa tujuan yang diinginkan pada umumnya orang? Apa sih tujuannya? Mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, kekayaan. Caranya gimana? Memanfaatkan sumber daya. Sumber dayanya apa tuh? Modal, ya, karya, bahan baku. Nah itu contoh-contoh dari sumber daya. Ya, sampai sini jelas? Ya, lanjut lagi. Pengertian peluang usaha menurut beberapa ahli. Ya, ada menurut Robin and Coulter. Peluang usaha yaitu segala proses yang melibatkan individu ataupun suatu kelompok yang dengan menggunakan sarana tertentu bisa menciptakan nilai tambah untuk memenuhi segala kebutuhan, yaitu menurut Robin and Coulter. Selanjutnya, sumber-sumber peluang usaha bisa bersumber dari diri sendiri, bisa
bersumber dari keahlian yang dimiliki seseorang, bisa bersumber dari background pendidikan atau latar belakang pendidikan. Strategi peluang usaha. Ini ada beberapa strategi peluang usaha. Yang pertama, tentukan dari mana kamu mulai menemukan sebuah sumber peluang. Yang kedua, temukan sektor yang tepat untuk kamu masuki. Yang ketiga, berdayakan kekuatan produk kamu agar memiliki nilai jual. Yang keempat, evaluasi dan berdayakan peluang kamu menjadi sebuah produk atau suatu bisnis. Nah, itu jadi suatu strategi langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang usaha. Ya, pertama menentukan dulu dari mana nih kita akan menemukan sumber peluang. Ya, sudah ketemu, temukan sektor yang tepat untuk kamu masuki. Ya, kemampuan kita di mana? Sektor apa yang bisa kita masuki? Sektor makanan, kuliner, di bidang entertain, di bidang kecantikan, ya, di bidang penjualan misalkan yang sedang marak sekarang nih, minuman-minuman kekinian dan sebagainya. Itu sektor mana yang akan kita masuki yang kita pilih. Yang ketiga, kalau kita sudah temukan, berdayakan kekuatan produk kamu agar memiliki nilai jual. Berdayakan dari kemasannya, ya, cara promosinya, cara memberikan pelayanannya, ya, dari tempatnya, repot tata tempatnya yang bisa menarik orang, itu nanti diberdayakan. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan berdayakan peluang kamu menjadi sebuah produk atau suatu bisnis. Analisis peluang usaha. Apa itu analisis peluang usaha? Adalah suatu analisa untuk mengetahui seberapa besar pangsa pasar yang dapat dikuasai serta penjualan yang dapat dilakukan oleh usaha yang akan dijalankan di masa depan. Nah, ini ada nih metode analisis peluang usaha. Ada metode SWOT, ada metode analisis 5W+1H, ada metode studi kelayakan usaha. Dimana ada yang masih ingat atau tahu apa itu analisis SWOT? Strength, ya. Strength, apa itu strength? Kekuatan, ya. W-nya apa? Weakness, apa itu weakness? Kelemahan. Terus O-nya apa? Opportunity, apa itu opportunity? Peluang, ya. Terus T-nya? Threat, apa threat? Ancaman, ya, atau tantangan. Itu analisis SWOT. Terdiri dari 4 kata: strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, O opportunity, peluang, T-nya threat, ancaman atau tantangan. Ya. Oke, selanjutnya menganalisis peluang usaha. Ada berbagai cara. Ya. Yang pertama, berdasarkan jenis produk atau jasa. Itu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Yang selanjutnya berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Ya. Yang berdasarkan jenis produk atau jasa dipengaruhi oleh minat, modal, relasi, ya. Karena pertimbangan lainnya ada kebutuhan masyarakat, banyak sedikitnya pesaing, kemampuan untuk bertahan, ya. Terus pertimbangan lainnya pengaruh lingkungan sekitar, ya. Sedangkan berdasarkan minat dan daya beli konsumen ada melakukan wawancara, memberikan angket, ini berkaitan dengan survei, dan ini melakukan pengamatan langsung ke pasar. Proses berpikir secara positif dan kreatif untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha. Yang pertama, harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Ya. Terus yang kedua, harus menerima gagasan-gagasan baru dalam dunia usaha atau bisnis. Yang ketiga, harus mendengarkan saran-saran orang lain. Yang keempat, mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang kelima, pandai berkomunikasi. Identifikasi peluang usaha. Mengidentifikasi apa itu? Adalah pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya, maupun yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Ya. Jadi identifikasi peluang usaha itu adalah pengenalan pengetahuan seseorang, ya. Mengidentifikasi, mengenal, ya. Orang itu dikenal karena dari identitasnya, kan. Kamu dikenal namanya Zulfa dari mana? Dari identitasnya, kan. Dari kartu pelajar. Jadi ini jelas? Jelas. Lanjutnya lagi, perencanaan produksi pada perusahaan barang dan jasa. Apa saja rangkaiannya, urutannya? Perencanaan produksi,
Pertama, tentukan jenis barang yang akan diproduksi. Kedua, tentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Yang ketiga, bagaimana cara pengolahan barang atau jasanya. Ini adalah materi ya, slide yang berkaitan dengan perencanaan produksi, baik berupa barang atau jasa. Ya. Tentukan dulu kita mau memproduksi apa nih, ya. Sudah ditentukan berapa jumlahnya yang akan diproduksi. Ya, setelah itu bagaimana cara pengolahannya. Ya, ada pertanyaan? Sudah? Nah, sekarang setelah dari materi yang tadi Bapak sampaikan, kalian Bapak berikan tugas, ya. Project. Apa tugasnya? Tugasnya membuat perencanaan usaha atau bisnis plan dan perencanaan produk atau produk plan, ya. Jadi kalian rencanakan suatu kegiatan usaha dan tampilkan produknya juga apa, ya. Bikin produk, misalkan makanan, bikin perencanaan usahanya sama perencanaan produknya. Selain itu kalian analisis, baca analisis SWOT, ya. Di usaha makanan nih, makanannya apa? Makanan A, kamu analisis, ya. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan tantangannya atau ancamannya apa. Nah, itu tugas project, ya, buat kelompok. Sekarang kalian bikin kelompok deh. Oke, coba perhatikan dulu nih, ya. Ini project yang Bapak tugaskan kepada kalian untuk kalian buat. Ini tugasnya nanti kalian bentuk, kalian buat dalam bentuk PowerPoint, ya. Baik itu perencanaan usahanya dan perencanaan produknya atau analisis SWOT-nya. Dan dipresentasikan bukan sekarang, tapi minggu depan, ya. Nah, sekarang apa saja berkaitan dengan tugas itu? Nih, ya. Kalian tentukan pastinya nih mau buat produk apa, ya, setiap kelompok. Terus bagaimana perencanaan bisnisnya, bagaimana menerapkan analisis SWOT dalam perencanaan bisnis tersebut. Ya, kalian tentukan dulu nih mau buat produk apa, bagaimana perencanaan bisnis, terus buat analisis SWOT-nya, ya. Semuanya dibuat dalam bentuk PowerPoint, ya. Nah, informasi yang harus ditampilkan dalam perencanaan usaha apa saja yang harus ditampilkan dalam PowerPoint nanti. Ada biaya produksinya, ada cara membuatnya atau proses produksinya, ada analisis SWOT-nya dan strategi pemasaran STP, targeting dan positioning, ya. Segmennya buat siapa nih, ya, produk kita akan kita buat, ya, segmennya, segmentasinya, ya. Apa untuk anak-anak, apa untuk orang dewasa, apa untuk laki-laki atau perempuan atau segala usia, ya, segmenting. Apa untuk orang yang berpenghasilan tinggi, menengah, bawah, ya. Targetingnya juga, ya. Setelah kita tahu, kita tentukan untuk siapa produk ini kita buat, targetnya itu kita tentukan, ya. Oh, ternyata produknya untuk anak-anak, itu targetingnya kita pastikan. Sama positioningnya, kita memposisikan produk kita nih. Produknya mau yang mana nih produk kita nih positioning? Produk yang mahal, yang kualitas bagus, produk yang biasa-biasa saja harga terjangkau, produk yang murah tapi kualitasnya juga kurang bagus, itu namanya positioning, ya. Itu dipastikan di strategi pemasaran STP. Nah, ini desain perencanaan. Kalian bentuk kelompok kerja, ya. Udah ditentukan? Dalam mengatur pembagian tugas, mengatur jadwal kerja. Mengatur jadwal kerja ini selama seminggu kalian apa saja akan dilakukan nih, ya. Dan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, menganalisa perencanaan usaha dan perencanaan produk yang akan dibuat, yang tengah membuat proyek dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan, ya. Terus berkaitan dengan menyusun jadwal pembuatan, menyusun jadwal penyelesaian proyek, kapan proyek akan dimulai dan diselesaikan, menyusun jadwal pembuatan proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Itu berkaitan dengan menyusun jadwal pembuatan, ya. Nah, sekarang untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di slide ini, ya, yang mulai dari desain perencanaan, ya. Nah, itu kalian bisa jawab ada di SKPD yang udah Bapak bagi, ya. Kamu jawab 3 pertanyaan dulu, karena yang sisa pertanyaannya nanti setelah kalian presentasi di minggu depan, ya. Kerjakan nih.
bentuknya, ya. Coba didiskusikan bersama. Kalau ada kurang jelas, kalian bisa tanya ke bapaknya. Ya. Nah ini udah nggak kemarin ya? Ya. Kalian ini habisin lagi nih. Ini sama ini udah. Jadi gampang kok ya. Pertanyaannya. Misalnya produknya apa nih? Produknya apa misalnya? Makanan apa? Mana ada dua nggak produk apa tuh produknya? Nah, itu mengenai produknya. Terus, mengapa memilih produk tersebut? Nanti alasannya apa? Yang kedua, produknya apa? Boleh? Boleh. Untuk kelompok kerja dan kelompok bahkan kelompok dua, kelompok tiga, kelompok dua ini kelompok tiga. Ini kegiatan yang berat untuk kembali kegiatan mengatur jadwal, namanya mengatur jadwal kerja pada tentang siapa. Kalian ini yang bikin lagi. Ada udah siap? Kelompok satu udah? Oke, tadi Bapak sudah memberikan kalian tugas untuk mengisi di LKPD berkaitan dengan proyek yang akan Bapak berikan untuk dipresentasikan minggu depan ya. Ingat, minggu depan presentasinya dalam bentuk PowerPoint. Buat apa? Perencanaan produk dan perencanaan usaha. Dua ya. Yang produk dan perencanaan usaha dalam bentuk PowerPoint. Nah sekarang sebelum kalian buat PowerPoint-nya, kalian rencanakan dulu di LKPD ya. Coba kelompok satu dipresentasikan. Nomor 1 sampai nomor 3 saja. Produk apa yang akan dibuat? Produknya yaitu otak-otak bumbu rujak. Mengapa memilih produk tersebut? Karena produk tersebut belum terkenal di kalangan masyarakat, maka peluangnya sangat besar. Di mana akan membuat dan memasarkan produk tersebut di rumah salah satu kelompok kita dan dipasarkan di sosial media serta kalangan remaja atau masyarakat yang suka pedas. Kapan akan memulai membuat produk tersebut? Minggu ini tanggal 20 kira-kira. Siap untuk kelompok kerja. Kelompok 1 membuat otak-otak bumbu rujak. Mengatur pembagian tugas anggota kelompok. Jenis kegiatan: mengatur jadwal kerja elok, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selfie, menganalisa perencanaan usaha dan perencanaan produk yang akan dibuat Elvalia, mencari Sekarang kelompok 2. Coba dipresentasikan. produk apa yang akan dibuat tersebut, mengapa memilih produk tersebut, karena produk tersebut diminati orang-orang yang suka makan kali tersebut, di mana akan membuat dan memasarkan produk tersebut di ruko dan media sosial. Akan memulai produk tersebut 18 Oktober. Dalam membuatnya untuk saus bawang putih dan merah, lalu berarti minyak untuk menumis bumbu yang sudah dimasukkan. Masukkan saus tomat dan saus cabai, masukkan lagi dulu. Cara memasak: bersihkan kerang hijau, diiriskan, masuk ke wadah. Sekarang campurkan dengan bumbu saus yang sudah dimasak. Ya. Selanjutnya. Membentuk kelompok pekerja. Mengatur kelompok kelompok mengatur jadwal kerja berupa mempersiapkan alat dan bahan. Selanjutnya kelompok 3. Coba. Produk
Ya, oke. Alhamdulillah kalian sudah selesai membuat proyek, ya, merencanakan proyek tentang suatu perencanaan usaha dan produk, ya. Kalian sudah diskusikan dengan teman-teman, ada 3 kelompok, berarti ada 3 produk, ya. Kelompok 1 apa? Otak-otak menguja. Kelompok 2 orang sipul. Kelompok 3 jadi ingat tugasnya minggu depan kalian buat perencanaan usaha dan perencanaan produk berkaitan dengan produk yang kalian pilih tadi, ya. Kalian buat dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan di depan kelas, ya. Nanti teman-teman akan menanggapi, ya. Nah, sisanya di LKPD kalian isi setelah selesai melakukan presentasi. Sekarang sebelum kita tutup materi hari ini, coba ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan berkaitan dengan peluang usaha. Siapa? Oke, siapa? Oke, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kata peluang usaha terdiri dari 2 kata, yaitu peluang yang artinya kesempatan dan usaha yang artinya upaya dengan berbagai daya untuk mencapai tujuan atas sesuatu yang diinginkan. Untuk peluang usaha dari diri sendiri, dari kemampuan yang dimiliki seseorang, dari background pendidikan. Analisis peluang utamanya, analisis SWOT, analisis Knowledge dan 1H, dan studi kelayakan. Oke, jadi kesimpulannya ada 3, ya. Berkaitan dengan pengertian peluang usaha, terus sumber-sumber peluang usaha ada 3, ya. Dari diri sendiri, dari orang lain, dan dari background pendidikan, dan analisis mengenai peluang usaha. Ada analisis apa? Analisis SWOT, ada analisis 5W1H, dan analisis studi kelayakan usaha. Ya, terima kasih. Karena waktu juga, maka pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Kalian telah bersedia hadir di pelajaran ini dan telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat, ya. Bisa kalian terapkan nanti di kehidupan kalian di masa yang akan datang, ya, berkaitan dengan peluang usaha.